Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Rangga Viracakti dengan NIM 175 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah. Kali ini saya akan buat video untuk tugas UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian. Di dalam psikologi itu banyak sekali aliran-aliran atau mazhabnya, seperti psikoanalisis dan humanistik. Psikoanalisis itu dikemukakan pertama kali oleh Sigmund Freud. Jadi rata-rata tokoh yang mengikuti aliran psikoanalisis ini adalah berlatar belakang profesi medik atau psikiater. Kita ambil contoh seperti ada Sigmund Freud, Anna Freud, kemudian Karen Horney, Carl Jung, Alfred Adler, dan kalau humanistik itu ada Abraham Maslow, Viktor Frankl, nah seperti itu. Kemudian kepribadian itu bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah dalam fungsi-fungsi. Memahami kepribadian berarti memahami siapa aku, self, diri, atau memahami manusia itu seutuhnya. Kali ini kita akan membahas kepribadian menurut teori Henry Murray. Jadi Murray ini memandang kepribadian itu secara holistik. Manusia itu harus dipahami menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap bagian harus dipahami dalam hubungan dengan fungsi yang lainnya, seperti lingkungan, pengalaman masa lalu, kesadaran dan ketidaksadaran atau consciousness dan unconsciousness. Kemudian yang terakhir itu fungsi otak. Teori Murray ini dinamakan personologi. Mengapa demikian? Karena Murray itu menekankan bahwasanya psikologi kepribadian harus mengonsentrasikan diri pada kasus individual. Kita masuk ke dalam teorinya Henry Murray. Kepribadian menurut Henry Murray adalah abstraksi yang dirumuskan oleh teoritisi dan bukan semata-mata mendeskripsikan tingkah laku, karena rumusan itu didasarkan pada tingkah laku yang dapat diobservasi dan faktor-faktor yang dapat disimpulkan dari hasil observasi tingkah laku tersebut. Kemudian Henry Murray juga mengemukakan mengenai struktur kepribadian. Sama seperti Sigmund Freud, ada id, ego, dan superego. Namun ada perbedaan pandangan mengenai id, ego, superego antara Henry Murray dengan Sigmund Freud. Henry Murray mengemukakan atau berpendapat mengenai id itu adalah gudang semua kecenderungan impulsif yang dibawa individu sejak lahir. Nah, kemudian ego adalah sebagai unsur rasional dari kepribadian yang menjadi pusat pengatur segala tingkah laku manusia. Dan yang terakhir superego. Superego ini sebagai internalisasi nilai norma moral kultural yang kemudian dipakai untuk mengevaluasi tingkah laku diri dan tingkah laku orang lain. Henry Murray ini terkenal dengan 20 needs atau 20 kebutuhan. Tetapi saya akan menyebutkan 3 kebutuhan saja yang sekiranya sesuai dengan kepribadian saya. Seperti kebutuhan berprestasi atau achievement, kemudian understanding atau pemahaman, dan rejection atau penolakan. Jadi untuk yang berprestasi atau achievement ini itu memiliki batasan singkat, yaitu menyelesaikan sesuatu yang sulit dan menarik, berbuat sebaik mungkin dan mengungguli orang lain. Kemudian emosi yang terlibat dalam berprestasi ini adalah semangat dan ambisi. Kemudian press yang menyumbang yaitu tugas dan persaingan. Jika dikaitkan dengan pengalaman masa lalu saya itu dari kelas 1 SD hingga sekarang mahasiswa
masih sering mengikuti perlombaan. Jadi mungkin pengalaman itu yang menumbuhkan rasa saya untuk haus akan prestasi dan terus untuk ingin berprestasi. Kemudian saya juga selalu tertarik dengan sesuatu tugas yang dirasa orang lain itu sulit. Nah, saya itu selalu ingin menyelesaikan tugas-tugas yang dirasa oleh orang lain itu sulit, begitu. Kemudian saya juga kalau berbuat atau mengerjakan tugas itu harus sebaik-baik mungkin. Jadi harus all out, harus yang terbaik untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua yaitu understanding atau pemahaman. Jadi pemahaman ini memiliki batasan singkat, yaitu untuk memahami apa saja fenomena yang merangsang dirinya, kemudian emosi yang terlibat yaitu eksplorasi, dan pres yang menyumbang yaitu lingkungan akademisi dan suka berdiskusi. Jadi jika dikaitkan dengan kepribadian saya, memang secara pola asuh orang tua saya yaitu demokratis. Jadi saya dan orang tua itu sering berdiskusi atau bertukar pendapat itu. Kemudian saya juga orangnya itu suka penasaran. Jadi kalau ada suatu hal yang baru itu pasti langsung saya pelajari, saya cari pengetahuan mengenai apa yang membuat penasaran saya itu tadi. Yang terakhir ada rejection atau penolakan. Batasan singkat dari rejection ini yaitu memisahkan diri dari orang yang tidak disenangi. Emosi yang terlibat yaitu benci, tidak senang. Kemudian pres yang membangun yaitu lingkungan yang tidak menguntungkan. Dikaitkan dengan pengalaman saya itu memang dari kecil selalu menghindari orang yang tidak saya senangi. Karena apabila saya terus-terusan bersama orang yang tidak saya senangi, maka timbul ketidaknyamanan atau ketidaktentraman pada diri saya. Apabila terdapat situasi yang memang mempertemukan saya dengan orang yang tidak saya senangi, biasanya saya akan pasif dalam berinteraksi dengan orang tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai kepribadian saya apabila dikaitkan dengan tokoh kepribadian teorinya Henry Murray. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahidin selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama 1 semester ini. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.